about to worship our God. Let's stand up and sing together. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Sekali lagi ya teman-teman. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, Sekali lagi aku dan Tuhanku. aku dan Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu Bapa senantiasa boleh bersama-sama kami dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau menyebutkan ayat hafalan kita yang terambil dari Yeremia 32 ayat 17b. Yeremia 32 ayat 17b. A. Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sekali lagi. A. Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, kita sama-sama bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk mengikuti
kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami bisa mendengarkan dan mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Abraham. Oh, masih ingat tentang Abraham? Siapa dia? Wah, dia adalah seorang yang percaya dan taat kepada Allah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa Allah membuat sebuah janji yang sangat istimewa kepada Abraham. Dan Allah menepati janjinya dengan cara yang sangat menakjubkan. Allah memberikan Abraham dan Sarah seorang bayi laki-laki saat mereka sudah tua. Nah, anak-anak, ayo semuanya duduk tertib, mari kita mendengarkan. Suatu ketika Abraham duduk di depan kemahnya. Saat itu sangat terik, cuaca sangat panas, teman-teman. Tiba-tiba ia melihat ada 3 orang yang berdiri di dekatnya. Mereka adalah tamu dari sorga. Tuhan dan 2 malaikat datang mengunjungi Abraham. Nah, Abraham segera menyambut mereka. Abraham mengundang mereka untuk beristirahat sejenak, beristirahat sebentar dan makan di sana. Mereka bertiga setuju. Dan Abraham dengan cepat menemui Ibu Sarah. Dia menyuruh Ibu Sarah untuk memanggang roti. Cepat, pangganglah roti. Dan Abraham juga menyuruh hambanya untuk memasak daging. Ketika semuanya sudah selesai, Abraham mempersiapkan makanan itu di hadapan tamu-tamunya. Dan mereka pun makan bersama. Ketika mereka makan bersama, mereka bertanya kepada Bapak Abraham, "Di manakah istrimu Sarah?" Abraham menjawab bahwa Ibu Sarah ada di dalam kemah. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, teman-teman, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Akhirnya janji Allah akan segera ditepati. Abraham dan Sarah akan segera memiliki seorang bayi laki-laki. Dan seorang juru selamat kelak akan lahir dari keturunan Abraham. Nah, ternyata teman-teman, Sarah mendengarkannya dari dalam kemah. Dan dengan tertawa dia berkata seperti ini. Saya sudah terlalu tua untuk melahirkan seorang bayi. Dan Abraham juga sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ayah. Waduh, teman-teman, ternyata Ibu Sarah lupa bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya kepada umatnya. Teman-teman tahu tidak? Tuhan tahu loh bahwa saat itu Ibu Sarah tidak percaya kepada janji Allah itu. Nah, teman-teman, apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Apakah ada yang tidak mungkin untuk Tuhan? No, tidak ada. Tuhan pun berkata kepada Abraham, "Sesungguhnya tahun depan aku akan kembali menemui engkau. Dan saat itulah istrimu Sarah akan mempunyai seorang bayi laki-laki." Wah, teman-teman, menurut kamu, apakah ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah kita? Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Sama seperti yang sudah dikatakan Allah, dijanjikan Allah, 1 tahun kemudian Sarah pun melahirkan seorang bayi laki-laki.
dan mereka memberinya nama Ishak. Abraham dan Sarah sangat bersyukur dan bersuka cita. Mereka bergembira atas kelahiran Ishak. Ketika Ishak lahir, Sarah pun tertawa. Dia bersyukur, bersuka cita, bergembira, berterima kasih kepada Allah. Akhirnya Sarah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah memberikan mereka seorang bayi laki-laki saat Abraham dan Sarah sudah tua. Teman-teman tahu berapa umur Abraham dan Sarah ketika Ishak lahir? Ketika Ishak lahir, Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah sudah berumur 90 tahun. Sambil menggendong Ishak kecil, Abraham dan Sarah memuji Allah. Mereka sangat bersyukur, bersuka cita. Mereka berterima kasih karena Allah menepati janjinya. Mereka memuji Allah karena kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan selalu dapat menolong kita meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Saat kamu kesusahan, saat kamu sakit, saat kamu sedih, Allah akan dapat selalu menolong kamu. Allah suka menolong anak-anaknya untuk percaya dan taat kepadanya. Allah suka menolong dan memberkati semua anak-anaknya, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Sampai di sini dulu cerita kita. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau akan selalu menepati janji-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas diri kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mempercayai dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.